الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Dan begitu kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga jamaah mustazakirin dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini akan kita lanjutkan nantinya, Buya, dengan ketua yang baru nantinya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke depannya ada tindak lanjut dari kita bersama nantinya. Dan saya sebagai yang dulu ketua akan mensupport bagaimana nantinya ke depannya nantinya. Dan selawat beriring salam tidak henti-hentinya juga kepada panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tidak memperpanjang lebar Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat umur kita masih bisa hadir menjalankan ibadah, hadir di rumah duka dalam melaksanakan kegiatan kita, yaitu takziah, kunjungan dalam duka. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah hendaknya. Kemudian beliau yang telah mendahului kita, kalau di ambo pangyuda ke beliau. Kalau dapat magi tahu tadi total ndak tahu. Biasanya mau kalau ada kabar baik dan berita buruk yang ada di Siko, kalau dia tahu insyaallah mau tiba. Tapi yang memang ndak tahu, termasuk beliau dari sakit ndak tahu gitu kan. Jadi makanya tak kaju ilmu tadi masih tak bayang sebeliau baru gitu kan, cengkrama dan ya awak lah bedek kakak kan menganggap bedek kakak gitu kan. Jadi itulah setiap sesuatu itu punya nilai dan punya hikmah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakirin yang sama kita hormati, Bapak RT yang hadir bersama kita, Pak Haji Herman Yatim, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Mutazakirin, keluarga besar, udah kalau panggil udah gatot saya gitu kan, MA Bijaksana itu nama beliau, Muhammad Arif, dan kita cukup dekat dari dulu dengan beliau. Saja ambo bujangan di Siko, jo beliau gitu kan. Beliau banyak memberi nasihat, arahan, bimbingan, sampai di Hotel Rocky dulu beliau kerajo ambo kan situ membimbing yang punya hotel tuh, itu juga beliau banyak mengasih nasihat dan arahan kepada kita. Bapak Ibu jamaah takziah, jadi atas nama keluarga kami merasa kehilangan dan berduka. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, satu-satunya harapan kita,
seluruh amal ibadah, amal kebaikan yang beliau berikan dan beliau tinggalkan serta beliau lakukan, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Kemudian anak-anak yang ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, diberikan ketabahan dan kesabaran, dan semoga beliau mendapat ampunan jikalau ada beliau khilaf dan salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, masalah maut atau kematian itu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Seluruhnya memang akan mati, akan maut, tetapi yang akan dihisab lagi itu adalah manusia. Maka oleh sebab itu, la tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, kata Rasul dalam hadis diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Barzah al-Aslami, tidak akan bergerak kaki, telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang masih dititipkan kehidupan oleh Allah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan nanti menjadi batu sandungan bagi kita. Apa saja persoalan yang harus kita selesaikan, persoalan hidup itu nanti di hari kiamat, hendak bergerak telapak kaki awak kodo di hari kiamat sebelum menyelesaikan persoalan an umrihi, tentang umur kita. Barau muhawak dititipkan Allah sampai kita nafas terakhir, itu nanti akan dihisab tak lepas satu pun. Kama awak pegunuan kehidupan awak tu, umur awak tu. Maka oleh sebab itu, manusia yang baik itu adalah umurnya panjang tetapi banyak kebaikannya, banyak amal solehnya. Amal itu bahasa Arab, bahasa awaknya perbuatan. Maka kalau amal itu ada cie dibagi dua, ada amilus solehah, amal atau karajo perbuatan yang baik, yang soleh, yang rancak, dan ada sakare lai amilus sayyi'ah, karajo perbuatan amal yang buruk dalam pandangan Allah. Nanti yang membawa kebaikan bagi kita adalah amilus solehah. Karajo yang buruk aku nanti akan bermasalah. Mudah-mudahan karajo yang buruk aku, tentu kalau seandainya ada selama ini, maka taubat jalannya. Untuk yang akan datang, maka jangan dilakukan. Gitu, itu teorinya. Karena dalam Al-Kahfi 110 itu nanti yang akan dihisab itu semua amal baik, yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk aku akan membuat masalah, yang baik ini akan membantu kita. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan solihan. Itu yang soleh itu. Maka amal soleh inilah yang akan membawa dan akan menyelamatkan kita. Maka namanya nanti ada namanya mizan, timbangan. Jadi timbangan itu adalah seluruh amal kebaikan yang kita lakukan dan amal karajo keburukan yang kita lakukan, itu nanti akan ditimbang semuanya. Makanya ada famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi yang khair, yang syar itu nanti akan dihisab. Jadi semuanya tidak akan lepas dan tidak akan luput. Jadi oleh sebab itu, supaya kita tidak banyak masalah di dalam kehidupan setelah kehidupan dunia, inilah yang akan kita selamatkan dari sekarang. Jadi sekali lagi,
masih ada kesempatan bagi kita untuk menyelamatkan diri kita. Kalau orang-orang yang telah mendahului kita tidak ada, beliau sudah selesai urusan kehidupan dunia, tinggal menjalankan lagi tentang kehidupan sesudah dunia ini. Kalau yang mandiang nangko, beliau telah melalui alam sakarat. Proses sakarat itu, sakit mati itu, maka itu orang-orang yang telah mendahului kita sudah mengalaminya. Jadi sakit yang paling puncak itu adalah sakit mati. Kalau sakit-sakit yang lain itu belum. Kan awak kalau damam kan tak mati doh. Berarti belum puncak sakitnya itu. Ataupun terjatuh, patah-patah dan segala macamnya, kan belum juga mati. Itu belum puncak. Puncak dari segala penyakit itu adalah mati. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan lagi. Kodrat iradat itu tidak berfungsi di situ. Jadi oleh sebab itu, mari umur yang dititipkan Allah kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya, agar tidak menjadi batu sandungan bagi kita dalam perjalanan menuju kampung yang abadi, yaitunya kampung akhirat kita. Karena dunia ini sifatnya sementara. Jadi orang-orang yang mengutamakan dunia, yang mengejar dunia, bahkan senang dengan dunia, bangga dengan dunia, itu adalah lupa dengan kehidupan akhiratnya. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah, itu yang pertama tentang umur kita. Kalau umur beliau berapa dia? 56. Sedikit tua dari awak gitu kan, dari ambo. 56 tahun beliau semasa hidup menjalankan kehidupan ini. Sudah banyak yang beliau jalani. Ada anak-anak beliau tinggalkan 3, istri 1, dan keluarga besar yang lainnya. Yang dituntut bagi kita seorang ayah yang sudah berada di hadapan Allah, yaitunya doa anak yang soleh. Adit, si Bunga, si Perel ya, doakan papa kita. Karena beliau tidak ada dapat yang lain kecuali doa dari anak. Ini yang disampaikan oleh sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputuslah seluruh perbuatannya. Amal yang tadi itu, karajo yang tadi itu terputus di sana. Dulu beliau banyak berbuat kebaikan, tak kala beliau wafat, beliau meninggal, qata', terputus, tidak bisa lagi. Dulu beliau sering ngasih anak-anak keluarga uang, itu adalah pemberian bagaikan ibadah sedekah terhadap keluarga. Tidak bisa lagi berbuat itu. Kenapa? Sudah terputus. Kecuali 3 kata Rasul. Yang 3 itulah yang terus mengalir kepada orang tua kita itu, yang kita berada di alam barzah itu. Beliau sekarang sudah berada di alam barzah, di alam sakarat, alam maut, alam barzah. Barzah itu kalau dalam Al-Quran ada maknanya dinding, ada maknanya hijab, ada maknanya tabir, penghalang, dinding antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kalau tidak ada dinding ini, maka isi kamar itu akan nampak. Tidak ada alam barzah itu, maka isi akhirat itu akan nampak semuanya. Di sanalah kekuasaan Allah. Jadi beliau menunggu itu, doa daripada anak-anak. Jadi doakan papa, bukan hanya ba'da sholat, tetapi setiap saat. Doa itu bisa secara di masjid, ataupun harus mengikuti aturan doa, ataupun takana doa kan di atas kendaraan, di atas mobil, dalam di kampus, ataupun sampai karajo, doakan orang tua kita.
Allahumma ighfir lahu, itu kan aja lah. Warhamhu, itu setidaknya, atau Allahumma ighfirli wali walidaina warhamhu kama rabbayana, atau Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu. Itu yang singkatnya, yang simpelnya. Ya Allah, ampunilah beliau dan angkatlah derajat beliau. Bapak Ibu jamaah takziah, jadi kita manfaatkan umur kita semasa kita hidup ini. Jadilah Adit, Bunga dan Perel jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan ada selang sakit dalam rumah, sedih beliau. Baca kak maribui, dulu untuk ketek-ketek tadi masalah lah gitu, biasa anak-anak gitu kan. Kalau kini mungkin udah keluarga belum? Belum. Tali kau menentu lo nih kan. Banyak baca Al-Quran dalam rumah, solat sunnah di karajuan, baik-baik dengan keluarga, dengan abang, seorang ni kau, nenek mama, seorang boleh cakap-cakap, berdua yang akan kamu bela. Semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu Pak Ketua? Karena murid awak dulu gitu kan. Ambo tinggal siku dulu sampai kuliah, sampai berbini Pak. Beliau-beliau kau lah yang Pak Haji itu. Foto-foto masih ada di rumah ini dalam album. Kau orang alai sedo ada. Jadi jasa baik di sini tidak bisa saya balas. Hanya Allah yang membalas gitu kan. Makanya apapun kabar baik, berita-berita, kalau dikasih tahu insya Allah kita datang. Malam-malam pun kita usahakan datang ke sini. Waalaikumsalam Pak Haji, hadian sanso Pak Haji. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian itu yang pertama tentang umur. Mari kita manfaatkan umur kita, jangan disia-siakan. Jangan dibawa umur kita kepada yang tidak bermanfaat. Jangan dijebak umur kita kepada yang akan membawa mudarat bagi kita, rugi sangat kita nantinya. Kenapa? Karena nikmatnya di dunia ini sementara, sengsara dan azabnya sangat lama sekali. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu khalidina fiha abada, pakai abada pula itu. Khalidina fiha abada, abada itu selama-lamanya. Jadi tidak ada ampunnya itu. Jadi itu yang kita anukan. Jadi kita jangan terjebak walaupun dengan situasi politik yang begitu kalut dan kusamnya gitu kan. Jangan kita ikut sata-sata di situ satu-satu. Itu bukan suya satu-satu. Biarkanlah orang itu, tetap kita berada pada posisi yang jujur, yang baik dan benar. Kalau tidak tinggalkan saja. Karena itu nanti akan menyengsarakan kita. Kemudian yang kedua yaitunya kata Rasul, tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari akhirat sebelum dia menyelesaikan an malihi, tentang masalah hartanya. Harta ini dua kata Rasul, min aina iktasabahu, dari mana didapat, wa inna anfaqahu, kama di pagunuan. Muka belakang. Jadi awak sangka aman je kira ndak. Orang yang banyak hartanya lebih lama hisapnya nanti di akhirat ketimbang dengan orang yang sedikit hartanya. Orang yang punya mobil 4 lebih lama hisapnya ketimbang daripada mobil 1. Kalau tidak sedekah salah. Orang yang punya mobil lebih lama hisapnya ketimbang punya motor. Begitu terusnya. Orang yang tidak punya apa-apa itu makin cepat, makin ringan. Nanti dipreso, tidak ada di jalan. Biarlah saja. Takut malaikat nak ada kada wai jalan. Yang terus jelas. Aman kan? Ya memang begitu. Makanya jangan khawatir pula awak. Payah awak ndak cik atau sonda ada. Biasalah. Yang penting hidup kita itu tidak tersandung dengan itu. Itu yang penting. Jadi harta dua. Dari mana ke mana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau awak ada kendaraan, manfaatkanlah. Bawalah pai solat, bawalah pai ngaji, bawalah pai kegiatan kajian-kajian keagamaan. Karena nanti akan dihisap. Naiklah kendaraan itu, baca doa.
gitu. Turun kendaraan tuh baca doa, dalam perjalanan di atas kendaraan tuh baca doa gitu. Banyak bacaan-bacaan di dalamnya yang baik-baik, Al-Quran, tilawah Al-Quran gitu kan. Nggak usah musik-musik yang nggak jalih itu, nggak usah, karena nanti itu akan dihisab. Sepanjang itu nanti ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nggak ada satu pun yang lewat, semuanya termonitor. Jadi tentang harta, apa saja itu nanti akan panjang masalah kita itu. Handphone yang bapak ibu yang punya itu nanti akan dihisab gitu. Makanya kita berusaha untuk sebaik-baiknya memanfaatkan HP itu. Kadang-kadangnya ndak diundangnya tibojo gitu kan. Maksiat tuh. Memang seperti itu. Itu baru dunia maya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi masalah harta masuk rumah, itu makanya didik anak-anak awak dengan cara baik di rumah kau, rukun, damai, dalam rumah, dalam keluarga, dalam rumah tangga, supaya nanti tidak bermasalah yang panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah itu nanti juga apa saja yang dilakukan di rumah itu, ada enggak ibadah di rumah itu, apa ibadah yang dilakukan, detail itu sedetail-detailnya, atau menonton saya kerjanya itu kan. Oh, jam 9 tadi ya. 9. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, an jasmihi, jasad kita, tubuh awak. Nah, di bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi curhat Pak Ketua, ambo ibu timu sebenarnya ndak ada wirid di siko. Sampai orang lain sih ambo ada wirid. Ambo sarankan untuk wirid. Ambo seksi dakwah siko ndak ada wirid dah. Bakal ada wiridnya orang dulu dah. Selomerat, nuzul Quran, kegiatan-kegiatan keagamaan. Sedih mau rasanya, makan hati mau tuh Allah gitu kan. Lebih baik kepada bapak ibu ambo curahan gitu kan. Pada orang lain kan aib dia kan. Tapi begitulah. Dan awak diuji kesabaran kita di sana, diuji. Rumah ibadah itu titipan Allah, titipan Allah, milik umat Islam, bukan milik pribadi. Tidak ada masjid itu milik pribadi itu. Kalau milik pribadi, maka pribadi saja yang sholat di sana. Jadi sebab itu mungkin nanti melalui pengurus yang baru, mari kita sama-sama ambo boleh dipakai jo, insya Allah membantu. Gitu. Indah banah ambo dipakai di siko, insya Allah kalau lagi lewat siko mau singgah jo, gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ibadah itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kita berharap ujian dan tantangan itu pasti ada, Pak, dan awak sabar menghadapi itu. Sikapi dengan cara baik dan arif dan bijaksana, nama Bapak. Arif dan bijaksana nama beliau. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitunya pesan Rasul kepada kita bersama, yattabi'un maitun salasun, ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur tak kala kita meninggal dalam keadaan baik dan normal, ahluhu, keluarga, pemaluhu, harato, kemudian fayarji usnani, 2 kembali pulang, waya baqa wahid, yang kekal hanya 1, yaitu wa amaluhu. Jadi Bapak Ibu, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita, banyak amal soleh kita. Jadi buatlah terobosan-terobosan yang bisa dilakukan untuk meramaikan masjid kita, untuk meramaikan masjid kita. Kalau bersama-sama insyaallah, sama-sama insyaallah. Kalau nanti dimunculkan ego, nanti dimunculkan hal-hal yang akan memecah belah, itu tidak akan baik, tidak akan baik. Tapi mari kita bersatu untuk meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallah, sungguhnya orang yang meramaikan masjid Allah itu adalah man amana billah, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf melalui UNI
keluarga besar, Adit, Bunga dan semuanya. Dan pesan berita ini istri saya belum tahu itu. Belum tahu dong. Ambo dia tak kajapai tadi Pak. Kama we apa wirid kan ka apa wirid deh pegambiran. Jadi belum tahu beliau bahasa udahlah dulu gitu kan. Jadi mungkin itu yang kami berduka Uni, tapi Allah lebih sayang. Insyaallah kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman harapan Ambo kepada Bapak Ibu, mari kita ramaikan masjid kita lagi. Bukan hanya untuk Ramadan, tetapi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Orang di mana-mana wirid. Kalau ndak namuh wirid jo ambo ndak ada, ambo carian ustaznya lain. Gitu. Nya kadang-kadang kan ada itu. Uya ke buya sama. Boleh na lain ndak apa-apa. Kalau bisa Ustaz Somad panggil gitu. Iya. Mohon maaf Ibu. Di Kuranji itu doktor semua panggil sedonyo. LC alumni Madinah. Padahal mau numpang sudah. Nah, di sini kan Bapak Ibu yang membina ambo dulu, mendidik ambo dulu. Yang mau makan ambo kan Bapak Ibu dulu. Nah, dia ambo merasa ibu hati ambo sedih ambo gitu. Tapi baalah gitu kan. Tentu hanya itu yang bisa melakukan gitu kan. Kesedihan itu tentu pendam seorang saja Pak. Karena tisu dia gitu kan. Tapi bangkit kita kembali bersama kita lagi. Yang berlalu biarlah berlalu. Badai pasti berlalu. Nah itu krisis ya. Baik demikian saja. Allahu minkum. Salam maaf melalui Uni kepada Bapak Ibu. Dan ntar lagi kita insya Allah akan Ramadan sampai sebulan lagi. Minggu ketiga besok kita sudah Ramadan itu ya Pak ya di Maret kedua ya. Nah, tanggal 11 12 ya. Kita sudah mulai. Jadi saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas singgung dek kanai talantung dek turun yang indah pada tampeknya. Mungkin yang tidak disengaja ataupun yang disengaja dari lubuk hati yang dalam bersama keluarga besar. Lain makan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Allahumma minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya yang telah memberikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Buya tadi menjadi ikhtibar dan menjadi kesabaran bagi keluarga kami yang tinggalkan dan keluarga anak-anak beliau. Apa yang disampaikan oleh Buya tadi itu adalah doa dari anak tidak akan terputus-putus kapan saja saatnya untuk mendoakan orang tua. Itu adalah yang lebih bagusnya doa dari anak-anak beliau, tidak ada henti-hentinya. Harapan beliau mendoakan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan kami atas nama keluarga mengucapkan Pak Herman terima kasih dan seluruh jemaah yang hadir, ibu-ibu kami, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan untuk ke depan kata Buya tadi yang namanya kita yaitu almarhum Buya adalah ketua dulu dari masjid dia. Beliau ini sudah juga lama di sana. Waktu itu salah saya satu periode tidak ada yang namanya istilahnya titian dan lepuh ya. Ya, jadi yang tidak rata kok tali itu naik, dalam tuang turun, kaki yang dalam kahan, tangan yang terjamuan Buya yang tidak disengaja. Dan juga kami atas keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap jemaah Masjid Mutazakirin. Di bawah Bapak. Yo, dimaafkan Pak. Dan untuk itu marilah kita dan juga saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kekurangan. Nah itu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, lupa ya. Pas. Doa Ustaz. Al-Mukarramun. Bagi-bagi acara ya. Tafadhal. Qira'atu du'a. Doa nanti. Qira'atu du'a bi khairi, tafadhal. Matian. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم اللهم